Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik sobat pijar sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala, sudah lama kita tidak berjumpa ya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, walaupun masih dalam kondisi pandemi ya. Seperti ini kita masih dipertemukan secara virtual online ya. Jadi teman-teman semuanya bisa via Zoom, yang sudah gabung via Zoom selamat datang gitu kan. Kalau misal ada kendala di Zoom bisa live Instagram juga, dan nanti insya Allah kalau sudah siap akan juga ada live YouTube seperti itu. Kemudian tak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sobat pijar sekalian, pada kesempatan sore hari ini tanggal 3 Oktober ya tahun 2020, kita dipertemukan lagi untuk sedikit belajar ya tentang apa sih itu ta'aruf kayak gitu. Nah, akan kita kupas tuntas nanti bersama dengan pakarnya yang insya Allah hadir pada kesempatan sore hari ini, Ustadz Yosi, yang insya Allah akan mencerahkan teman-teman sekalian. Oke, baik sobat pijar sekalian, sebelum kita mulai acara kajiannya, akan ada tilawatul Quran yang nantinya akan disampaikan oleh saudara kita. Nah, kepada Ustadz Rega Joko Putranto kami persilahkan. Monggo Ustadz. Di sini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasirah kepada Ustadz Rega ya, yang sudah membacakan tilawatul Quran yang sudah mengademkan suasana dan pikiran kita semuanya. Alhamdulillah. Baik sobat pijar sekalian ya, ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu ya, acara yang kita tunggu-tunggu. Setelah ini kita langsung bergabung akan mendengarkan ceramah dan nantinya akan dilanjutkan oleh tanya jawab begitu, membahas tentang ta'aruf itu seperti apa sih. Jadi sobat pijar sekalian kan pasti kepo, apa sih bedanya ta'aruf sama pacaran, gimana sih cara menjalannya dan bagaimana. Nah, ini pastinya seru banget. Nah, oleh sebab itu sebelum kita nanti langsung gitu, buat temen-temennya yang masih belum gabung, entah itu di via Zoom ataupun via YouTube ataupun via Instagram seperti itu, langsung saja join, langsung bisa dibuka @pijar
official. Seperti itu. Baik, sobat pijar sekalian, akan kita mulai nggih kajian pada kesempatan sore hari ini untuk membahas tentang apa itu ta'aruf. Seperti itu. Kepada Ustadz Yosi kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jauh-jauh dari mana tadi? Enggak jauh Pak, dekat. Baik. Apa kabarnya, sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Oke, baik Ustadz. Jadi sore hari ini itu kan teman-teman pijar itu kepo tentang apa sih itu ta'aruf seperti itu. Nah, mungkin Ustadz Yosi sebagai founder dari Klinik Nikah Indonesia gitu kan pasti pakarnya, dokternya istilahnya seperti itu. Cuma titipers. Seperti itu. Nah, itu nanti kami persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan ceramah kajiannya selama 45 menit ke depan nanti seperti itu. Setelah itu nanti kita akan sambung dengan tanya jawab talk show seperti itu untuk menjawab mungkin pertanyaan dari teman-teman. Silahkan disampaikan ya via Zoom ataupun via Instagram, nanti akan kita sampaikan kepada Ustadz. Untuk itu kepada Ustadz kami persilahkan, monggo. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahlamika wa harrama shifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Fatah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila sabilin najah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa addim wa an'im ala sayyidina Muhammadin ruknis salah wa ala alihi wa sahbihi dawil falah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman pijar yang saya muliakan, yang saya takzimi, bahagia banget sore hari ini bisa satu majelisnya. Dimanapun Anda berada, ketika kita posisinya seperti ini, saya meyakini satu majelis. Dan benar-benar ini sebuah karunia, sebuah nikmat yang benar-benar harus kita syukuri. Karena barang siapa yang bersyukur, Allah akan kasih pesan cintanya. Karena saya meyakini setiap kedatangan kita di majelis ilmu ini, di majelis yang banyak gizinya ini, Allah itu benar-benar ngundang kita. Tanpa undangan Allah, serius apa ya, kita nggak mampu lah datang di majelis ini. Makanya banyak-banyak bersyukur, karena bisa jadi yang datang saat ini itu apa ya, niatnya nggak terlalu lebih bagus daripada orang-orang yang mungkin tidak diizinkan sama Allah. Makanya teman-teman, tidak ada yang kebetulan, semua pasti rencana Allah. Dan ini benar-benar karena cintanya Allah sama siapa? Sama kita semua. Dan salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada idola kita. Sahabat bicara namanya idola. Iya. Biasanya langsung kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon banget sama Allah, kita minta banget sama Allah, request banget sama Allah, ya Allah mudahin, ringanin untuk bisa ittiba kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga kita dimudahin terus bisa ziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, temanya yuk ta'arufan, bener ya? Iya. Tapi ingat, yuk ta'arufan di sini itu disempitkan kepada hal-hal yang sifatnya relationship. Wadah. Dan kalau sudah Yosi di beberapa majelis kajian itu tidak lepas dari 3 tema: sayang, cinta, pernikahan. Ya kan? Nggak mungkin yang lain. Ya, saya ngisi teman-teman di manapun, remaja dan lain sebagainya, tetap arahnya ke arah situ. Jadi nanti coba ya sedikit-sedikit lah, ya kan? Karena yuk ta'arufan ini nggak segampang yang kita pikirkan. Kadang-kadang ketika kita mau kenalan sama seseorang, kemudian langsung kita katain, ih, aku sedang ta'arufan, tapi 10 tahun. Ya kan?
saya ta'arufan, tapi ternyata bajunya saja yang kayaknya keren banget. Karena sekarang banyak banget mau SMP, saya langsung ngomong aja SMP, ya kan. Bahkan SD pun, apalagi yang teman-teman cewek, ya, saya ngomongnya apa ini, single woman ya, single woman itu sudah sangat mengenal bahasa ta'aruf ini. Karena apa? Kita lihat, kita tracking di YouTube saja udah sangat banyak kata-kata ta'aruf. Sudah paham lah, sudah paham. Kelas 5, kelas 6 kadang-kadang ada yang sudah balik, terutama yang cewek ya. Kalau yang cowok kadang sudah, kadang belum. Nah makanya kata ta'aruf ini kadang-kadang menyimpang banget loh, menyimpang dari apa ini, keasliannya. Waduh. Tapi jangan terlalu dipikir ya, ini tetaplah nanti kita ngomong terong-terongan ya, Masya Allah ngomong. Karena sekarang banyak ini Umi Abian dan lain sebagainya. Karena sekarang banyak banget yang dia itu PDKT-nya bicara agama, Bos. Wah, ini kan keren nih. Kayaknya indah banget. Kayaknya berdasarkan tuntunan banget. Gue nggak ngapa-ngapain kok, Kak. Gue cuma ngajak ngobrol dia terkait hadis arba'in. Wah, siapa? Karena gue pas SMA, SMP gue nggak dari pondok. Ternyata si cewek itu si ukhti ya, sudah ganti bahasanya ukhti, Masya Allah. Ya, uhibbuki ya, itu apa namanya? Karena dia dari pondok SMP-nya, kemudian ketemu sama saya di SMA umum, ya maklum lah, saya kepo. Tapi pertanyaannya, kenapa kita keponya itu sama si akhwat tersebut, nggak sama misal ya ustadz atau kakak kelas kita yang cowok, adik kelas kita yang cowok? Padahal alternatifnya banyak. Nggak tahu kenapa, Kak, nyaman aja. Wah ini udah ke arahnya situ. Dan aku kan juga pengen ta'arufan sama dia. Nah ini udah nggak karu-karuan teman-teman. Kayaknya ini ceritanya simpel, ceritanya atau ilustrasinya itu sederhana, tapi ketika nanti diambil itu hukumnya satu persatu, ini jadi kemana-mana. Pokoknya pesan Yosi pertama ini ke Yosi, karena saya sore hari ini bukan malam ya. Yosi tidak akan nyeramai teman-teman, karena siapa saya, saya cuma hamba Allah sama dengan kalian. Kita harus paham bahwa semuanya dari Allah, untuk Allah, milik Allah, di bawah kekuasaan Allah, dan akan semua kembali kepada Allah. Yuk buka topeng kita masing-masing, kita hambanya Allah. Jadi ingat, kalau kita benar-benar tahu hambanya Allah, aturan main yang harus kita pakai itu adalah aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat kata kalau lihat pertandingan sepak bola, pasti yang apa ini, pemegang aturan itu kan wasit, teman-teman. Bayangin kalau kiper bikin aturan sendiri, back, kemudian striker bikin aturan sendiri, enggak jelas. Makanya nanti kita kerucutin nih, Kak Yosi ya, karena dipijar ya, Kak Yosi menyampaikan bahwa nanti yang kita gunakan pembahasannya ya sesuai yang punya aturan. Ini kan permainan semua di dunia ini, dan yang punya aturan main permainan ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau teman-teman punya aturan sendiri, gue punya aturan sendiri, nggak akan jadi-jadi. Makanya nanti saya akan bernasihat kepada diri saya sendiri, ya siapa tahu manfaat ya. Minimal sama sebelah saya. Saya kadang-kadang ngomong untuk saya saja, itu hati saya nggak terbuka. Karena Kak Yosi memahami, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Jangankan orang yang Yosi belum kenal, yang sudah kenal saja, yang sudah membuktikan cintanya sama gue, istri gue, anak gue, nggak bisa saya rubah. Coba Nabi Muhammad SAW tidak bisa mengubah pamannya. Ingat teman-teman. Kemudian Nabi Ibrahim AS tidak bisa mengubah bapaknya, bayangin. Kemudian Nabi Nuh tidak bisa mengubah istrinya dan anaknya, Nabi Lut istrinya. Terus siapa kita? Siapa gua? Siapa Yosi? Bisa mengubah kalian dari yang pengennya mungkin bahasa Solonya yang-yangan, kan aku masih muda, aku kan masih kuat, masih banyak waktu membentang dan lain sebagainya. Makanya semua saya pasang ke Allah aja. Jadinya teman-teman, kalau saya bisa ngubah, emang gue nabi baru? Pertanyaan gitu. Nah, makanya saya ini nggak bisa ngubah, termasuk diri saya sendiri. Makanya ya nanti moga-moga ada sedikit lah Yosi minta sama Allah, ya Allah ucapkan satu kata saja yang bisa benar-benar untuk bekal kami dan teman-teman kami untuk pulang, ya Allah. Kami pengen ya Allah di masa muda ini benar-benar
ya kita tahu bahwa hidup ini tidak selamanya. Makanya sayang banget kalau waktu ini digunakan untuk kegiatan yang seadanya. Kalau masalah gaya kita itu simple aja. Kalau soal berkarya jangan main-main. Tapi kalau gaya udah simple aja, Kayak dikira pemulung juga nggak masalah. Tapi benar-benar karyanya mantap. Nah, makanya teman-teman, pertama yang Yosi mau sampaikan, mau dikatain kaidah juga boleh, tapi nasihat juga boleh. Jadi jangan merasa sok kuat dalam urusan perasaan, cinta dan kasih sayang. Walaupun Anda sudah lulusan mutakharij minal ma'had, sudah lulusan pondok atau sudah trainer, masya Allah, saya baca di flyernya itu trainer, ya, trainer abal-abal ini Ustaz. Atau siapapun itu, ya kan, gelarnya apapun itu cuma titipan. Pokoknya di urusan ini serius. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan di surah Ali Imran ayat 14 ya, zuyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Yang paling berat ya, kecenderungan itu memang sama lawan jenis, teman-teman. Ya, sama ya perempuan, ya kalau lagi ke perempuan ke cowok. Dan jangan berasumsi bahwa cowok itu kayaknya nggak punya masalah cinta. Karena di majelis-majelis seperti kayak gini, coba cek aja yang datang di Zoom atau dan lain-lain, kebanyakan mesti perempuan. Ya, seolah-olah cowok ini udah dewa banget, padahal cowok ini cuma punya skill, pinter banget nyembunyiin masalahnya, nggak ngomong. Makanya itu kaidah pertamanya di situ, teman-teman. Dan ingat, di dalam urusan percintaan dan kasih sayang, cinta dan lain sebagainya ini, yang diperkuat itu adalah bagaimana kita prepare, teman-teman. Ya kan? Semakin Anda pengen bersanding dengan seseorang yang kamu cintai. Karena ini kalau ngomong sama anak SMA kuliah udah, waduh, mantannya kadang-kadang berapa jilid saya nggak tahu. Apalagi alumni hati, banyak di sini yang hadir pengagum rahasia. Ya. Ada pengagum rahasia MC-nya. Ya, saya nggak paham. Jadinya ini nggak paham. Makanya urusan cinta saya dulu, ya zaman saya dulu, karena saya sudah lumayan ya, jadinya nggak 17 tahun tapi ya kayak sing 17 tahun. Tapi ini berbeda sama saya, kecepatannya sangat luar biasa. Makanya teman-teman pokoknya jangan merasa kuat di sini. Karena apa? Ketika Anda merasa kuat, ini mau cinta, mau perasaan, kasih sayang, mau nanti teman-teman nanti bisa lihat ke bapak ibunya, atau nanti kapan-kapan Anda nikah, amin ya rabbal alamin. Urusan percintaan keluarga ini benar-benar menyimpan dua makna. Satu, ketika dijalani dengan caranya Allah, itu menyimpan arti kebahagiaan yang tertinggi. Tetapi ketika tidak dijalani dengan caranya Allah subhanahu wa ta'ala, itu menyimpan kesengsaraan terdalam. Coba saya nanya sama moderator MC atau apa, kalau lagi misal ini kuliah atau masih kuliah? Kuliah. Misal IP tidak sesuai cita-cita, misal ada target, itu sedih nggak? Ya pasti sedih. Nah, sedih. Tapi sedihnya biasa-biasanya. Tapi kalau lagi pengen ya kasih kode ke masa nggak pernah sih atau enggak, itu sedih mana antara yang ke lawan jenis atau yang kalau sedihnya sih sebenarnya enggak, tapi capeknya itu loh. Capeknya di hati ya gitu. Kadang kan mikirnya terlalu overthinking kayak gitu kan. Banyak anak muda sekarang itu yang ya sok dalam urusan percintaan ini. Sok soleh apalagi capek lo. Lo sok baik, sok soleh, sok ya pokoknya capek, teman-teman. Kalau pakai topeng itu capek. Makanya ayo benar-benar lebih sering ngobrol sama Allah. Jangan cuma ngobrolin Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ingat, kalau sudah jangan merasa kuat dalam urusan cinta ini. Klunya adalah siapa yang nggak mau belajar cinta, siap-siap jadi korban cinta. Di situ. Tadi omongan dari mana? Jadi nggak ngomongin. Jadinya siapa yang nggak mau belajar cinta, kayaknya dianggap remeh banget. Padahal kalau kita mau bikin peradaban anak muda mau kayak Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Makanya saya tuh sedih banget kalau dikatakan kita olahraga sunnah ya mana mbok kira kajian nikah iki ya sunnah, bilang gitu. Kajian soal cinta ini very sunnah, bilang gitu. Kok pada takut semua, kayaknya digampangin banget. Padahal peradaban pintunya bukanya dari sini, teman-teman. Makanya kalau banyak nanti
yang sini soleh soleha, kemudian nanti menjalani penjemputan cinta, persiapan cinta ini dengan tadi, besok serius, nggak ada pusing kita milih yang namanya memilih pemimpin. Dan saya yakin sahabat Pijar di sini, ya saya berdoa ya salah satu dari Anda, bahkan bersepuluh atau berberapa jadi pemimpin-pemimpin ya, the next leader nanti. Wes, jadinya ke situ ya teman-teman. Jangan merasa sok kuat dulunya. Kemudian kalau udah merasa nggak kuat, ingat ya, kalau cuma virus merasa ya, merasa ini kan ngeri kan ya, padahal kita apalagi merasa memiliki titipannya. Masa muda ini titipan Allah. Makanya syabun nasya'a fi ibadatillah. Jadi ketika anak muda yang baik itu yang dapat lindungan Allah nanti, yang nggak ada lindungan kecuali lindungan Allah, yang tumbuhnya karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya ya klunya belajar terkait masalah cinta ini. Nah, kalau belajar terkait masalah cinta ini, nah kita masuk nih, kita bahas. Yuk ta'arufan. Nih, berarti kita ikut kajian masalah cinta. Nanti naik lagi nih, baca bukunya, kemudian ikut trainingnya, ikut daurahnya, ikut konselingnya, ikut mentor. Jarang banget ya anak muda yang punya mentor cinta. Kalau udah keluarga mau rusak, mau kiamat, innalillahi, itu baru ya, nyari kue dan lain sebagainya yang aneh. Tapi selalu bisnis. Coba penting mana antara kuliah sama cinta? Penting kuliah hasil. Ya memang. Karena apa? Ketika kuliah kan serius banget ya. Padahal ya enggak juga. Kadang-kadang ketika mikir, bahkan saya sering nanya bos, sama yang datang di, terutama yang pas nikah ya teman-teman. Ini untuk bapak ibu kalian. Ibu-ibu lebih penting mana antara keluarga dan bisnis? Ngomongnya semuanya keluarga, tapi ketika setelah di checklist ternyata bisnis. Ini teman-teman, wes ya di situ. Wes, kalau langsung ke ta'aruf, nih. Jadi ya, tidak ada cara untuk mengenal seseorang atau mengenal lawan jenis, ya kan? Kan kita harus pengen kenalannya sama lawan jenis, jangan sejenis bos. Ini bahaya nanti ya. Gue langsung ngomong aja. Jangan LGBT, hombreng aja ngomong, jangan halus-halus. Ya, langsung bos. Ya, anak muda langsung ngomongnya. Langsung karena kita ini istilahnya langsung apa ya, dibikin halus seperti itu, ngeri banget. Dan di penelitian itu kalau nggak salah BPS, jadi banyak anak-anak TK yang cowok itu kan, coba TK gurunya banyak cewek apa cowok? Banyak cewek lah, itulah kebanyakan. Kalau itu terus-terusan ini jadi bedi bos, ini repot karena di rumahnya juga nggak ketemu bapaknya. Makanya anak-anak yang masih ya baru digoda, ih kamu cantik banget sih, langsung yuk kita ke Tangmangu ya. Itu orang-orang yang mungkin ya sebenarnya rindu banget diajak ngobrol sama bapaknya, diajak ngobrol sama ibunya, diajak kencan sama bapaknya kemana dan lain sebagainya. Nah makanya teman-teman, ta'aruf ini satu-satunya jalan, nggak ada pilihan lain, ingat. Tapi nanti Kak Yosi coba menyampaikan bagaimana sih Allah itu menyampaikan aturannya. Nah, kalau nggak pengen diatur ya sudah, ya kan? Karena kalau gue pengen lah diatur. Karena apa? Kita ini kan berada di bawah seluruh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu kalau pengen bahagia from Allah to Allah. Ya kan? Konsepnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan teman-teman, kalau bisa tahapannya jangan terobsesi sama keinginan. Wah, bukannya mesti kuat pengen. Tapi jadilah anak muda yang benar-benar humble ambition, yang punya ambisi tapi sudah humble, sudah dipasrahin sama Allah. Jadi sebelum ada cita-cita, usaha dan lain sebagainya, ya minta, ya Allah, orang kayak saya ini gimana? Bahkan ada doa itu, ya Allah, di umur-umur yang benar-benar, ya kan, anak muda itu kan di puncak godaan dan puncak potensi. Itu diingat karena di surah Ar-Rum, Allah alladzi khalaqakum min dha'fin, kita itu diciptakan ya dari keadaan yang sangat lemah. Ini kita kan pas bayi lemah banget nih. Makan kagak bisa, ke belakang kagak bisa, tapi cuma modal tangisan oek itu kasih sayang Allah datang.
Tapi kamu habis putus cinta oe-oe, Waduh dong. nggak ada Nggak solusi. kuat. Jadinya itu dhafin. Ingat, semakin lemah. Allah kasih cinta luar biasa. Ya, makanya tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwah. Ya, ini mudah ini, makanya jangan sampai di masa puncak potensi ini kita cuma ya apa ya? Bola galau, cewek kayak gitu-gitu. Baru denger lagu melo dikit udah ya, pura-pura lupa atau apa ini udah. Makanya saya tuh kalau bikin nasyid ya itu yang paling laku mesti lagu galau. Saya pernah bikin teman-teman lagunya judulnya Cinta Telah Pergi. Nih rapnya gue sampein ke ente. Kini ku berdoa di sujud malamku, semoga dia bahagia dengan siapapun. Kini cintaku telah pergi. Ini pengen. Itu kan kayak orang pengen berusaha ikhlas, ya kan? Ikhlas ya. Penting bahagia, kamu bahagia dengan siapapun, gue juga ikut bahagia. Tapi prakteknya susah. Baik, langsung saja. Jadinya ta'aruf itu satu-satunya jalan. Yes ya, ingat gak ada pilihan lain. Yes. Nah, syarat orang yang mau ta'aruf itu bukan yang kepikiran nikah atau orang yang dia itu pengen cuma belajar nikah atau niat menikah, tapi yang benar-benar ideal mengadakan ta'aruf itu adalah orang-orang yang sudah siap atau di atasnya. Tahu nggak stadium di atasnya siap? Ngebet, nggak tahan lagi atau mau bunuh diri. Waduh. Ini harus paham ini. Karena kalau serius, ini kalau yang SMA mungkin tutup telinga dulu nggak apa-apa. Tapi kalau yang sudah kuliah, teman-teman boleh Anda nunggu. Kalau masih usia 19 sampai 23 yang saya boleh nunggu. Tapi kalau lebih dari 23 masih nunggu, cowok-cowok macam kayak gini kupuk. Yang pusingnya cuma salam catering. Oh dia kalau saya suruh nikah sekarang mau. Tapi kadang-kadang ya belum lulus pun tuh kuliah kadang-kadang cuma auranya ya bapak ibunya aja, sebenarnya udah bosan sekali mungkin. Nah ini jangan teman-teman, ya kan? Karena urusan di dalam hubungan ini bukan bicara masalah cinta dan relationship. Nanti silakan tanya ke bapak ibu kalian, terutama ke ibu, bu, akhir bulan butuh duit atau cinta? Santai kan? Tetap duit, teman-teman. Ya makanya ini ingat, jadinya karena banyak yang mencoba ta'aruf, dia itu masih niat menikah, bahkan masih belajar terkait pernikahan, itu banyak gagal. Makanya tidak bisa kita katakan bahwa ketika aku kemarin alhamdulillah udah kerja kelompok sama dia, kemudian ketemu bapaknya, ini dalam rangka Ustaz, saya ta'arufan sama dia. Nih teman-teman, silakan nanti bedahnya kapan-kapan. Ini mungkin nggak dipijar nanti bedahnya. Kak Yosi, ya, qadarullah sudah ya nyentuh angka hampir 500 lebih lah. Jadi nyomblangi orang itu. Dan ini bukan karena saya cuma kurir cinta saja. Ingat, kurir cinta, makjulan, ya, pelayan, marbot, bahasanya apa yang cek lagi, itulah punya saya. Jadinya selama menta'arufkan atau ngenalin, ya nanti kita bahas ini, itu yang sering closing, sold out. Waduh, closing. Itu nggak lebih dari 2 jam, bayangin, nggak lebih dari 2 jam. Bahkan Kak Yosi ngalami sendiri, saya 1 jam lah, tapi proses sama istri saya itu sepekan saja. Nah, makanya jangan pakai logika akal, pakai logika Allah, pakai logika iman, teman-teman. Pakai logika iman, telan dulu mentah-mentah, jangan pakai riset dulu, ya. Logika imannya ya. Nah makanya di dalam ta'aruf di situ. Dan ingat, yang namanya ta'aruf itu memang kenalan. Nih ingat, ini yang paling nanti ini terkunci nih. Kalau imannya pada terbuka, kita ngelebarin gelas kita, kemudian rendah hati, kita benar-benar remekin yang namanya ego diri, ya. Ta'aruf itu memang kenalan, ya, kenalan, tapi motivasinya, ya, apa ya, jadi tujuannya itu udah jelas, clear, ya,
clear, tujuannya itu udah jelas untuk tujuannya hanya untuk nikah, bukan untuk nyoba-nyoba. Ini untuk nikah, ya, bukan untuk yang lain-lain. Ya siapa tahu lah nanti jodoh atau enggak. Lah ini kurang, kurang. Karena apa? Banyak sekarang yang cuma apa namanya, kena turbulensi hati, turbulensi cinta, drama-drama hati, karena ya dia fokusnya kepada mencari cinta, berpetualang mencari cinta itu tanpa mempersiapkan untuk bisa dititipi Allah, untuk bisa nanti ya itu memegang cinta tersebut. Wes ya teman-teman, jadinya modusnya, motifnya itu karena Allah, tapi tujuannya hanya untuk just for marriage, bukan untuk yang lain-lain. Tapi mesti ada yang nanya, karena ini pelajar atau mahasiswa, kalau aku udah kenalnya lama, kemudian terus nikahnya 15 tahun lagi, boleh. Bahkan nggak ada jarak guys antara you kenalan. Ingat, kalau Yosi ngomong ta'aruf itu panjang. Jangan sampai membahasakan ta'aruf itu, karena tadi ada di Tor yang saya baru lihat tadi ya. Itu ada nador. Nador itu kalau bahasa kece-nya Yosi nyampe itu meet up lah. Intinya melihat calon pasangan, kan nggak mungkin. Ingat, saya kasih bukan saya sampaikan, bukan yang garansi Allah ya. Di ta'aruf ini bukan nyari jodoh kayak beli kucing dalam karung. Semuanya udah sekarang udah detail banget lah ya, detail banget, nggak kayak dulu. Tapi kayak dulu enak. Aisyah binti Abi Bakrin nggak jauh-jauh dari Abu Bakar, tapi sekarang bapaknya keren, anaknya bisa 180 derajat, 360 derajat, nggak bisa. Perlu ada ya gimana lah, dilihat-lihat apa namanya CCTV dan lain-lain. Makanya teman-teman ya, mengarah kepada yang namanya ta'aruf tadi, boleh nggak jarak waktunya? Itu boleh-boleh saja. Tidak ada fatrah itu tenggang waktu harus seminggu, sebulan. Tapi memang kalau pengen itu memang disegerakan, karena saat orang itu sudah dilamar atau itu godaan setan, kuantitas kualitasnya bertambah teman-teman ya kan. Tapi boleh. Dan itu kalau dari cerita-cerita asatid saya, kiai-kiai saya banyak yang bapaknya mensyaratkan harus hafal 5.000 hadis. Itu ada bos. Berapa? Itu ada sampai 5 tahun 10 tahun ya. Kalau ente kayaknya enggak ya, masalah. Mensyaratkan paling cuma ya gelar apa itu. Itu ada. Tapi ya itu tadi teman-teman, jarak yang panjang ini ditentukan dengan imunitas keimanan. Lah kalau soal coba, kalau katanya cuma satu-satunya cara, dalilnya apa? Dia di surah Al-Hujurat ayat 13 itu, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ingat, memang di sini tidak secara khusus untuk nikah. Ya kan? Tetapi ya di sini enggak ada saya cari dalil khusus maksus untuk pernikahan, untuk relationship. Yes. Kan Kak, kita kan sebenarnya udah ketemu jodoh, cuma lagi LDR-an aja ya, bahasa sekarang ya. Sampai pusing saya membahasakan ya. Makanya lagi LDR-an aja, nanti kan ketemu ya kan. Asik-asik terus. Jadinya ambiar ya, minal ambiarin wal ambiarun. Jadinya di situ memang diciptakan benar-benar cowok dan cewek ya, lelaki dan perempuan. Ingat, cowok harus kenalnya sama cewek, cewek sama cowok ya. Jangan yang sejenis. Ingat gini kan. Jadinya, dan lebih asyik lagi kalau pakai bahasa saya yang lebih renyah itu syu'uban wa qabail ya. Berbangsa-bangsa, bersuku. Kalau bisa ya MC-nya dapat Turki atau Palestina. Mosok Solo untuk Boyolali untuk Kelodran dan lain-lain. Ya boleh, tapi minimal nanti itu ada asyiknya. Kalau di Indonesia ini ada mudiknya dan lain sebagainya. Dan memang sih semuanya boleh, tapi saya merasakan ketika beda provinsi, saya merasakan juga beda provinsi, hal-hal yang nggak ketebak itu banyak, kejutannya banyak ya, apa namanya, kejutan cintanya itu banyak. Walaupun memang effort hati yang diberikan
banyak. Saya pengen nanya ini, Para teman-teman pengalaman mungkin yang lain. bisa di tracking dari sini nggak? Oh ya. Teman-teman kira-kira lebih milih mana, digantung atau ditembak? Pilihannya cuma dua, nggak dinikahi. Ya. Ya, jadi coba rasakan. Kan kalau ditembak itu rasanya kayak jadian dulu, tapi tetap sakit. Makanya ada istilah yang muncul, jaga jodoh orang. Bayangin, lo udah puntang-panting. Kan harusnya kita itu fokus sama yang punya jodoh, bukan fokus kepada jodohnya. Kalau kamu itu memperhatikan hati, aku seretnya sama itu. Ya aku tahu sih, ini anak muda ini repotnya ini kayak gini. Ya, saya bukan ngomongin kamu ya, teman-teman yang lain maksudnya. Jadi kalau urusan kecocokan udah yes, tapi pas lihat kesiapan belum, ya tahu sebenarnya belum layak untuk menyampaikan sesuatu. Tetapi udah bablas saja. Akhirnya ya, terjadi apa ya? Kayak peristiwa hati yang sulit, udah mentok semua, ke sana mentok, ke sini mentok. Cuma satu pilihannya, surrender, pasrah sama Allah. Cuma itu, teman-teman. Ya kan? Karena Anda melangkah kaki untuk berikhtiar itu positioningnya sudah nggak benar. So, saya tidak melarang Anda jatuh cinta. Silakan Anda jatuh cinta. Tapi eksekusinya itu lihat-lihat kondisi, bos. Gue dulu pas kuliah di Universitas Universitas Gajah Mada itu juga semester 1 emosi kali. Belum bisa nikah, belum apa, lihat yang boncengan, gue bisa boncengan. Sepik cewek ya dikit-dikit bisa lah. Gue langsung saja gue ngomong. Ya kan kalau gue mau lah ya. Kalau saya nggak lihat ada Allah dan lain sebagainya, pengen sebenarnya. Tapi ya itulah, kalau kita sadar bahwa kita cuma hambanya Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan nanti kembali kepada Allah, diminta pertanggungjawaban masa muda kita untuk apa. Nah ini saya berpikir, akhirnya Allah baru izinkan di semester 5 saya nikah. Lu udah semester berapa? Semester 7. Ini ya, udah mubazir apa. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Enggak, dia calon dosen. Makanya kalau calon dosen nikahnya habis S3 nanti. Wes ya, jadi kemana-mana teman-teman. Jadinya jangan sampai, saya nggak mau di sini semuanya sangit ya, sangitnya tadi digantung atau ditembak, tapi tidak diberikan kepastian Anda dihalalkan. Wes kalau itu jauh banget, wes kita merujuk lah fenomenanya tadi. Nanti ta'aruf yang abal-abal itu. Kalau versi yang anak muda yang SMA itu ya, gue kadang-kadang di sini banyak yang anak SMA lebih dewasa daripada saya. Itu banyak kadang-kadang. Itu pertama biasanya dia memang nggak ngomong diksi pacaran, ya nggak ngomong bahasa yang-yangan, ya. Tetapi itu tadi loh, PDKT-nya mesti bicara agama. Misal ada rapat nih, kamu ikut apa di organisasi di kampus? Ikut himpunan mahasiswa. Himpunan mahasiswa. Qadarullah, ya. Ketika itu udah janjian jam 4 yang datang baru 2, lo sama temen lo yang cewek. Ya, mungkin di situ ada satirnya gitu atau depan belakang. Kemudian ya karena sama-sama bingung ngapain ini. Kemudian si akhwatnya qadarullah ngomong, "Akhi, yuk kita tasmi yuk." Waduh, itu kayak gitu aja. Itu udah ngelayang-layang, boy. Jangan, yuk kayaknya biasa itu. Tapi kita pas gak kepancing, karena setan la aqudan lahum siratakal mustaqim. Bersumpah benar-benar gak ridho kita di jalan keistiqomahan. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kalau bisa salah. Makanya anak muda ini kalau bisa, kalau tetap dia itu pakai jalan ta'aruf yang benar, itu dibikin pokoknya sampai terpleset. Lalu dia sampai nikah nanti. Apalagi yang ya orang-orang yang bikin nikah ini dolanan ya, yang pacaran dan lain sebagainya. Saya langsung sampaikan aja, ya. Terserah teman-teman mau mengartikan seperti apa. Ya, makanya tadi ketika yuk tasmi, yuk itu kan akhirnya benih-benihnya luar biasa itu. Akhirnya terus WA-an, yang paling gue kadang-kadang mikir tuh, kok ada waktu ya, story-nya itu diikuti banget, story WA-nya, ya Allah, mau kemana ya Allah, kayak nggak ada waktu buat yang lain. Padahal sering kita digoda, itu kan nggak masuk hal mubah,
yang melenakan, tapi ini bisa masuk makruh atau apa, bahkan yang haram juga teman-teman. Ya, lihat fotonya sudah ya Allah dan lain sebagainya, bahkan godaannya sekarang itu harta dan Raisa ya. Raisa saya. Jadi ini lain teman-teman, lain Ustaz. Jadi kalau kayak Mas MC ini serius bukan tahta tapi ya wanita katanya. Ya kan? Kalau saya tanya satu hal, coba jawab. Sudah ada seseorang dalam hatimu? Yes or no? Seseorang apa ini? Ya cewek, udah ngomong aja. Ini online tatung dan saya kan nggak nanya merek, cuma nanya. Kebanyakan anak sekarang, karena beliau nanti takutnya kalau diteruskan bisa sakit ya. Itu rata-rata sudah ada. Rata-rata sudah ada. Bahkan ketika curhat ke Yosi, itu saya nggak berani mengatakan udah halalkan atau tinggalkan. Itu perkataan yang menyakitkan, Bos. Kadang-kadang kalau dia boleh meronta, Ustaz nggak tahu. Saya berapa bulan, berapa tahun berjuang menunggu dia. Itu dipancing titik wes ambil. itu. Bukan saya. Oh, bukan teman. Ya. Saya pakai judulnya teman. Wes, itu loh. Akhirnya tetap saya pakai cara-cara yang berperi kejombloan dan jomblo hati. Ya, tidak black or white, tidak halal haram. Makanya teman-teman, pokoknya hati-hati pada manuver PDKT bicara agama. Ya kan? Ingat, kadang-kadang kita sudah paham ini salah, tapi ingat, ruhiyah itu kalau pakai bahasa mudah saya itu rasa. Ya, orang tilawah sekedar tilawah, sholat sekedar sholat, kemudian kuliah sekedar kuliah, nggak ada rasanya. Akhirnya apa? Tidak bisa menemukan hikmah yang berserakan yang Allah titipin. Coba, ini kita sepertinya ya, kalau benar-benar kita memfungsikan rasa kita, nggak less connect sama Allah, hikmahnya banyak banget nih. Lihat, wah ini pancaran cahaya dan lain sebagainya. Apa ini maksudnya? Kenapa ini dibawa ke sini dan lain sebagainya? Makanya teman-teman, kemudian yang kedua adalah biasanya ini godaan setannya. Ini tipis banget. Tembaknya bicara dakwah. Waduh. Wah, tingkat tinggi nih. Kalau apalagi akhwat. Ya, ini temanmu misalnya, temanmu, jangan kamu ya. Jadi buktinya kita udah sama-sama semester 7. Anak dari sini, antum dari sini. Ya, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh dan nanti Allah Subhanahu wa taala mempertemukan di dalam ikatan akad nikah, kita akan bisa jadi dai, ya. Akan bisa jadi dai tetap ini di fakultas kita. Dan harapan untuk kita membumikan tauhid, Masya Allah, sampai membumikan tauhid itu sampai kemana-mana. Membumikan tauhid di fakultas kita itu luar biasa. Tuh, ya, jebakannya lewat situ. Kemudian yang ketiga biasanya kalau ditolak, ya, entah yang ditolak itu cewek ataupun cowok, biasanya ya udah nggak apa-apa. Itu kayak gertak sambal. Padahal sebenarnya dia berharap banget. Ya, kayak gertak sambal gitu. Akhirnya coba, yang dirasakan nanti biasanya dia menjauh dari kumparan kebaikan, dan yang paling dirasakan adalah dia udah putus ngaji, udah putus, misal nggak ikut offline atau online-nya pijar seperti ini. Makanya teman-teman, saya pengen Anda itu kalau termotivasi, yang ngedrive itu jangan seseorang, jangan karena petuah saya, tapi yang ngedrive benar-benar Allah Subhanahu wa taala. Sandarannya semuanya Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, mungkin perasaan saya kayaknya waktunya tinggal dikit. Iya. Ya, itu ingat, kalau saya ngomong ta'aruf itu adalah peristiwa panjang. Diawali dari apa? Diawali dari Anda siap menikah, kemudian Anda menjatuhkan kesiapan nikah itu dengan menulis proposal nikah. Ingat, proposal nikah. Di sini walaupun ada yang masih jauh, pokoknya telan mentah-mentah aja. Pakai logika iman. Nah, setelah itu teman-teman, itu ada proses yang panjang lagi. Ada yang namanya istikharah. Bahkan ingat teman-teman, proses pertama di dalam ta'aruf, pertamanya adalah istikharah dulu. Minta sama Allah, ya Allah, gue ini merasa siap. Jika siap sama seseorang atau benar-benar siap, nanya dulu, Bos. Jangan langsung gaspol aja. Ya kan, ente mau ngejar hambanya Allah tapi nggak tanya sama Allah. Ibarat kita, nih saya mau menyampaikan kepada jenengan tapi saya nggak nyolok ke Allah. Kayak listrik itu kalau nggak dicolokin nggak dapat. Makanya nggak dapat qaulan tsaqila.
qaulan layyina, enggak dapat teman-teman. Karena dari hati mesti jatuh ke hati. Asik-asik jos. Ya kan? Tapi kalau cuma aksi kata-kata, aduh. Ya, mama sayangi. Ini kata apa nih, saya lupa nih. Jadinya ini sayang banget ya. Istikharah dulu, proposal nikah, kemudian nador itu ketemuan meet up itu ada istikharah lagi, baru nanti ada khitbah dan lain sebagainya. Bahkan ingat di proses itu harusnya ada yang nemenin semua. Wes ya, jadinya panjang banget. Nanti akan bisa kita bahas, tapi rata-rata sekarang itu nganggep saat kita melakukan pendekatan kepada seseorang, cowok sama cewek, cewek ke cowok itu udah dianggap ta'arufan. Kalau ketemunya di lembaga-lembaga yang organisasi yang Islam, buktinya nggak pernah wakuncar, malam mingguan nggak pernah, malam Jumat, masya Allah ya. Ini jangan seperti itu, karena nggak ada pacaran syar'i. Ada sih ada. Ba'da 'aqdun nikah. Yes. Itu boleh. Wes, itu teman-teman, saya nggak mau nasib Anda cuma jatuh di dua hal tadi. Dan bagi yang sudah lulus kuliah kok menyimak di sini, kok Anda tahu cowok soleh macam sebelah kiri saya, Amin. ya, tracking Instagramnya, tracking Facebooknya, tembak. Karena izah seorang perempuan tidak turun dengan menembak cowok yang soleh, daripada nunggu terlalu lama. Itu saja dari Yosi. Mohon maaf kalau ada salah, mohon maaf lahir batin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Yosi ya atas pencerahannya tentang, mungkin teman-teman sobat pijar sekalian kan sudah kepo tentang ta'aruf itu ternyata seperti itu. Nah, ini ya sambil menunggu Ustadz Yosi istirahat dulu, silakan teman-teman yang mungkin punya pertanyaan seperti itu ataupun unek-unek bisa disampaikan ya via live Instagram, live YouTube ataupun di grup WA yang sudah ada. Silakan teman-teman nanti sampaikan, insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada Ustadz Yosi seperti itu. Nah, Ustadz Yosi, ini tadi sudah ada yang masuk seperti itu sebelum kajian ini dimulai seperti itu. Nah, ini kan kebanyakan sobat pijar itu kan masih pelajar mahasiswa, pemuda lah seperti itu. Nah, ini tadi ada yang nyampein, Ustadz mau tanya itu berkaitan dengan sebenarnya hubungan kita sama lawan jenis itu batasannya seperti apa dalam Islam seperti itu. Karena di kampus saya, ini berarti anak mahasiswa ya Ustadz, di kampus saya itu godaannya berat seperti itu. Nah, mungkin Ustadz bisa memberikan sedikit pencerahan seperti apa? Kalau ngomongin godaan terberat itu tanya kepada Asia, ya, istrinya Firaun. Ini bayangin, ini kan ada cowoknya masuk neraka, ceweknya asik, istrinya masuk surga. Jadinya coba nanti teman-teman tracking kisahnya Asia, ya, Asia. Jadinya sampai benar-benar sudah dibangunkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jangan mengkambing hitamkan situasi lingkungan. Nah, itu tantangan memang. Apalagi ketika kita belum mati, belum pulang sama Allah, belum dipanggil sama Allah, ya ketika kita jadi manusia ya tetap ya senantiasa ada masalah. Lo udah nikah pun tetap ada masalah. Ya, lo udah punya pacar ya yang sertifikat tetap bermasalah. Makanya kalau Yosi fokus kepada satu aja sih. Yuk mulai akui dosa-dosa Anda terkait zina. Terkait zina ini banyak hal ya. Misal naik bis atau naik apa, sebelahnya agak, waduh ini kayaknya kok masuk kali. Masuk kali. Ini kok ngobrolnya kemana ya, bening-bening atau agak ganteng-ganteng dan lain sebagainya. Jadinya itu diakui dulu, ditobati satu persatu, karena dengan kita serius bertobat kepada Allah, ini serius. Arah angin kemudahan keberkahan hidupnya akan berbeda. Dan yang paling disiplinkan Mbak adalah, ingat, ghaddul basar, bukan ghaddul ain. Allah tidak menyuruh ghaddul ain. Ghaddul ain kan masuk nundukin apa? Ghaddul ain ini kan pandangan, bukan mata. Yang ditundukin bukan mata, ngene terus piye itu dah. Nah, pandangannya diatur benar-benar. Karena lewat situ bisa. Nah, yang itu sebenarnya banyak lah ya, jaga suara dan lain-lain. Pokoknya pertama nutup aurat, sama yang kedua ini mata, ini serius, apalagi cowok. Wah, ini
cowok itu ditanya pengen jodoh yang soalnya atau yang cantik, wis mesti neng ini cantik. Wis suasana 11 podo wae. Ya soalnya yang cantik misalnya. Atau tipikalnya itu ya saya pengennya yang gabungan antara Aisyah dan Khadijah ya. Doa buat seperti itu. Itu sih teman-teman, jadi fokus ke kita mendisiplinkan, mengistighfari, mentaubati dosa-dosa zina kita. Dari situ nanti lihat apa hadiah Allah. Dan yang kedua itu ghaddul basar. Dan ghaddul basarnya ini didisiplinkan dengan apa? Kita ya mendisiplinkan diri dengan menghukum diri kita. Nah, kalau itu kebablasan, kan sering kan kebablasan. Gak usah ngomong lu, ngomong gue ada ya. Yang sudah punya istri pun kadang-kadang tambah bablas. Ya Allah, itu sih. Kalau sepanjang nanti dramanya jadi drama India, bukan drama Korea. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Yosi ya. Itu sudah terjawab ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah kemudian ini ada satu pertanyaan lagi Ustadz. Ini kaitannya dengan pacaran seperti itu. Nah ini yang bersangkutan itu sedang masih melaksanakan pacaran. Sebenarnya sudah tahu bahwasanya kan pacaran itu tidak diperkenankan sebelum pernikahan seperti itu. Tapi dia merasa kasihan dengan pasangannya seperti itu. Nah ya mungkin karena apalah seperti itu. Nah ini mungkin Ustadz bisa berikan saran masukannya bagusnya seperti apa kayak gitu, karena dia mau mutusin itu nggak tega seperti itu. Monggo. Biasanya kan dianyang kalau ibu Gusti aku mau bunuh diri. Ya udah bunuh diri aja. Udah gituin aja. Sebelum kita empati sama seseorang, empati sama dirimu sendiri. Perintahnya di surah At-Tahrim ya. Itu sebelum kita menikah dan lain sebagainya kan ku anfusakum baru ahlikum. Jadi diri kita dulu, Bos. Diri kita dulu. Lah kita meninggalkan, tapi ingat ini lah bil marhalah. Kalau mau mutusin jangan langsung jekir gitu aja. Kadang-kadang yang bikin kamu sekarang pacaran kadang-kadang bukan karena pacarmu, lo sendiri juga, ya kan? Pelan-pelan tapi benar-benar tertarget. Ya, tapi kalau udah kayak nganu udah jelas. Karena apa? Kadang-kadang bukannya saya nggak mau fasari'u fil khairat, nggak seperti itu. Tapi kadang-kadang kalau langsung des gitu dia masih ya ngancem-ngancem dan lain sebagainya seperti itu. Nah ini nanti bahasanya jadi panjang. Intinya sebelum kamu kasihan kepada diri, jadi sebelum kau bahagiakan orang lain, dirimu harus bahagia. Coba kalau di pesawat ilustrasi, ya kan, ketika udara di kabin mulai ada turbulensi itu, ada masker oksigen muncul dengan tiba-tiba, ya kan? Saya nggak terlalu hafal ya karena nggak punya kenalan itu. Tapi saya sering tiap pekan selalu dengar itu, apalagi pas sebelum corona, kan pas ketika keluar kota itu, pakaikan Anda dulu baru menyelamatkan orang lain. Ingat, kenapa itu selalu diulang-ulang terus? Apalagi ke bapak ibu, coba pakaikan ke Anda dulu baru menyelamatkan anak-anaknya. Karena naluri bapak ibu selalu menyelamatkan anaknya. Padahal nggak bisa kita nyelamatin anak kalau nggak nyelamatin diri sendiri. Coba kalau nggak pakai masker dulu, mati bos. Kamu kalau nggak nyelamatin dirimu sendiri, mau nyelamatin orang lain repot. Kalau mau bahagiain orang, Anda harus bahagia terlebih dahulu. Ya, seperti itu, guys. Karena perjalanan mencari kebahagiaan ini adalah perjalanan kehambaan, ya, perjalanan keimanan dan lain sebagainya. Itu insya Allah. Oke, baik, terima kasih Ustadz Yosi. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena ini sudah cukup petang, mepet juga ke maghrib. Ini ada pertanyaan dari YouTube. Nah, Ustadz mau tanya, bagaimana cara menjaga perasaan terhadap lawan jenis agar tidak terjerumus ke zina? Ini jawabnya memang agak susah. Karena serius teman-teman, ada ketergodaan. Jadi gini, pertama mungkin Yosi awali, jangan berharap Anda itu sempurna. Siapapun yang berharap sempurna, bahkan pun, jadi kita itu berbuat dosa, ya karena kita manusia. Mahalul khata' wa nisyan. Ya, poinnya adalah fastaghfaru lidzunubihim. Kecepatan Anda minta maaf sama Allah, kecepatan Anda bertobat. Ya kan? Kullu bani ada khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Jadi tetapi teman-teman, coba tadi loh. Saya cuma kasih clue aja. Mungkin kalau nanti kasih clue ini kok nggak nyambung ya. Coba sering jeda kehidupanmu itu yang rutin dan tanyakan 3. 1, Anda itu yang menciptakan siapa? Mesti sudah tahu jawabannya. Kemudian yang kedua, Anda ini sedang ngapain? Kan kalau tadi kan, kok terseret. Coba
Kalau kita mudah diombang-ambingkan oleh lawan jenis, berarti Tuhan kita siapa? Lawan jenis, berhala baru itu, Bos. Banyak orang yang kerja itu Tuhannya bukan Allah, ngomongnya Allah, Allah Ar-Rizq ya, dan Ghaniyun, Hamid dan lain sebagainya, tapi ternyata Tuhannya ikhtiar, bergeser ke situ. Karena ketika usaha kok nggak dapat uang tuh gimana? Aku padahal udah usaha. Nah ini, nih bergeser ke situ. Jadi yang orang-orang yang bisa mengatur kita dan itu melebihi dari Allah. Ingat loh, yang punya rule of law-nya ini Allah, yang punya pemegang aturan ini Allah. Coba kalau kamu megang aturan sendiri, berarti kamu udah bergeser dari maqam abdi ke maqam rabbi, makom hamba ke makom Tuhan. Dan makom Tuhan itu apa? Ketika Anda sudah berani apa? Mengurusi hasil, ya? Atau membuat hukum sendiri. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Kita percaya sama Al-Quran itu atau sama Allah di sebagian, dan sebagian nggak percaya atau mengingkari. Makanya kedua tanyain, lo sedang ngapain? Kemudian yang ketiga, lo besok mau pulang kemana? Itu ingat, rutin kan? Kalau Anda udah tahu dari Allah yang nyiptain, kemudian sekarang sedang ngapain? Kalau melakukan hal-hal yang disuruh Allah mesti tenang gitu. Tapi kalau banyak ngelakuin pelanggaran, ya Allah ini mau tak terusin, ada godaan ini pemuda dan lain-lain. Ingat, hidup nggak selama-lamanya. Jangan diisi dengan seadanya, apalagi bermaksiat kepada Allah. Baru tadi mau pulang kemana? Besok Anda bakal pulang. Jadi saya pengen Anda itu jadi rajulun talabtuhu imra'atin dzata mansubin faqala ini akhafullah. Jadi memang banyak yang dulu, apalagi kalau saat gue aktif di OSIS, di paduan suara, cewek itu nggak lihat wajah, Bos. Lihat ya Allah inner peace-nya, hatinya ini loh. Dan memang ya aktif di HMC itu anak-anak nggak lihat tampang lo, makanya jangan sok ganteng gitu, jangan sok cantik ya, langsung aja ya pakai bahasa. Nah, jadi makanya teman-teman dimuhasabai karena man arafa nafsahu arafa rabbahu. Jadi ingat, jeda banget kehidupan Anda, tanyakan 3 pertanyaan dasar. Dari mana Anda, sekarang sedang ngapain, dan nanti akan balik kemana. Insya Allah akan bisa mengontrol diri Anda. Oke, baik, terima kasih Ustadz jawabannya. Jadi seperti itu ya Sobat Pijar sekalian, tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan insya Allah sudah terjawab ya oleh Ustadz Yosi tadi. Jadi pada kesempatan Pijar hari ini sudah dibahas tadi, walaupun kalau kita ngomongin tentang ta'aruf itu panjang banget ya Ustadz, dan itu juga detail. Jadi perlahan kita kupas sedikit-sedikit, nanti insya Allah akan kita kupas secara menyeluruh seperti itu. Nah, baik Ustadz, ini karena kita keterbatasan waktu seperti itu, dan pasti Sobat Pijar sekalian juga menantikan gitu kan closing statement dari Ustadz. Nah, mungkin punya quotes ataupun semangat ataupun motivasi buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin masih berjuang menahan hawa nafsunya seperti itu kan. Nah, monggo kami silahkan. Yosi mengutip perkataan Umar ibn Khattab. Jadi teman-teman, jadi beliau menyampaikan, saya nggak terlalu memusingkan saya dikala sedih maupun dikala senang, atau saat susah maupun gembira, karena saya tidak tahu di mana apa yang terbaik bagi saya, itu nggak tahu di mana. Makanya teman-teman tetap wa'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kalian benci, ya kok Islam kok ketat banget sih, kok nggak boleh, nggak kayak yang lain. Udah, itu akan ada kebaikan yang luar biasa. Bahkan terakhir banget kata Imam Ali, ya, Imam Ali itu benar-benar, ya kan, kalau doaku itu diterima sama Allah, ya kan, kalau doaku diterima sama Allah, saya senang, ya kan, saya senang. Tapi kalau doaku tidak diterima sama Allah, saya senang banget, karena yang pertama adalah mauku, dan yang kedua adalah maunya. Ingat, yuk anak muda yang hebat, anak muda yang produktif, anak muda yang benar-benar bisa menemukan kebahagiaannya. Dan coba kalau Anda tahu bagaimana kebahagiaan Umar, Ali, As-Sabiqun al-Awwalun, ya, atau Khulafaur Rasyidun, sahabat, pasti Anda itu akan kepoin terus, teman-teman. Karena coba Bilal bin Rabah dihukum sampai seperti itu, tetap bertahan karena ada kebahagiaan, dia sudah ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadinya terakhir banget, yuk anggap Allah ini yang paling penting.
anggap Allah yang paling sering dipikirin, dan ingat musibah yang paling luar biasa saat Anda jauh dan lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Itu guys. Dari saya mohon didoain, Yosi mohon didoain, dan tentunya sebelah saya juga didoain, Amin, ketemu amin. istri yang salehah. Amin, amin. Oke, ya. Oke, baik. Langsung ditutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, terima kasih ya Sobat Pujar sekalian yang sudah menyimak dari awal sampai akhir ini seperti itu. Nah, kita akan nantikan nanti agenda-agenda Pijar bulan-bulan berikutnya. Syukur-syukur kita akan membahas tema yang pastinya lebih menarik lagi, mendatangkan bintang tamu ataupun ustadz yang lebih keren lagi untuk berbagi ilmu bersama di Pijar ini. Dan terima kasih juga kepada Ustadz Yosi yang sudah meluangkan waktunya bersedia hadir di sini seperti itu, dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Yosi nanti bisa ada satu dua kata yang bisa masuk ke hati kita seperti itu, dan bisa membawakan hidayah seperti itu buat teman-teman sekalian dan pastinya buat kami di sini. Begitu buat Pijar sekalian, terima kasih atas atensinya hari ini. Kami selaku panitia dan tim dari Pijar Official mengucapkan jazakallah khairan kasirah buat teman-teman semuanya yang sudah ikut gabung bersama Pijar ini, dan nantikan edisi Pijar selanjutnya seperti itu. Baik, kita tutup dulu kajian pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Selamat sore Sobat Pijar sekalian, dan pastinya akan kita bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Sami.